Warta Lisan Minggu 8 November 2020. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Warta Lisan hari ini. Pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari tahun pelayanan 2020-2021. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari dilaksanakan dalam kebaktian pada hari ini pukul 8. Marilah kita berdoa memohon Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memperlengkapi BPMJ GKI Gunung Sahari dengan hikmat dan kesetiaan dalam menjalankan tugas pelayanan di jemaat gereja kita bagi kemuliaan Tuhan. Demikianlah Warta Lisan hari ini. Saudara-saudara, dalam kasih-Nya, Dia memanggil setiap kita untuk menikmati rahmat-Nya. Dalam kemurahan-Nya, Dia melayakan kita memasuki persekutuan dengannya. Marilah kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian kita bagi Dia. Dengan penuh sukacita kita sambut undangannya. Marilah kita menaikkan pujian, Hai Kristen nyanyilah. Kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, saudara. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 dan ayat 14 menuliskan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudaraku, dengan kebijaksanaan kita menjalani kehidupan, dan dengan sukacita kita warnai kehidupan kita.
Saudara, mari kita menghampiri Dia di dalam doa untuk mengakui segala dosa kita. Tuhan sumber segala rahmat, pemberi semua karunia yang baik. Dengan rasa sesal kami datang menghampiri-Mu membawa keberdosaan kami. Kami gagal mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup yang kami jalani. Kami tidak mampu menguasai kemanusiaan kami. Apa yang kami perkatakan, perbuat, dan rancangkan tidak jarang mendatangkan kesusahan bagi sesama kami dan duka bagi-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolonglah kami. Tebus dan selamatkanlah kami dalam anugerah-Mu. Demi Kristus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan menyapa kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Demikian kata berita anugerah bagi kita. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, seperti perisai. Demikian dituliskan dalam Mazmur 5 ayat 12. Dan itulah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, kita memohon pimpinan, pertolongan, penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun jalan kami, menerangi langkah kami. Bapa di surga, Tuhan Sang Firman kehidupan. Dalam segala keterbatasan kami untuk kami boleh mengerti dan kami memahami firman-Mu, maka kami datang dan kami memohon. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Tolong hamba-Mu juga. Ketika dia akan membacakan firman Tuhan, ketika dia akan menyampaikan perenungan firman Tuhan, biarlah setiap kata dalam rangkaian kalimat yang terucap
boleh menuntun setiap kami. Mampukan dia berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, yang jelas untuk dimengerti. Dan Tuhan menyapa kami. Berfirmanlah ya Tuhan dan berkata-katalah. Kami sedia untuk mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk berdiri. Injil Matius pasalnya yang ke-25, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat 13, demikian kata firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita adalah bagian dari rangkaian khotbah tentang akhir zaman. Sebuah nasihat yang disampaikan lewat perumpamaan tentang 10 orang gadis yang mempersiapkan diri demi untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Ke-10 orang gadis yang memberikan diri untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki dan kemudian masuk, berharap masuk dalam pesta sukacita sang mempelai. Ke-10 gadis itu sesungguhnya mewakili gambaran banyak orang yang tampak begitu antusias akan hari kedatangan Tuhan. Mereka yang tampak sibuk untuk mencari tahu, mempercakapkannya dalam setiap kesempatan, terus-menerus membicarakannya. Dan menjadikan peristiwa hari kedatangan Tuhan menjadi sesuatu yang tampak begitu penting. Yang melaluinya kemudian mereka memberikan perhatiannya begitu rupa. Namun apa yang mereka lakukan justru melupakan bagian lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu soal kesiapan diri yang seutuhnya. Mereka mempercakapkan tentang kedatangan Tuhan, mereka membicarakan tentang kedatangan Tuhan, tetapi mereka lupa mempersiapkan diri dalam rangka kedatangan Tuhan itu.
Dalam tradisi Yahudi, seorang mempelai pria biasanya disambut oleh 10 orang gadis. Ini menjadi semacam pendamping pengantin yang kemudian akan masuk dalam suasana sukacita, suasana pesta yang penuh sukacita. Dalam perumpamaan ini ternyata dari 10 orang gadis yang menyambut mempelai pria itu, hanya 5 orang saja yang masuk dalam sukacita perkawinan, sukacita kebahagiaan. Kelima gadis itu adalah mereka yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mereka bukan hanya terlibat dalam kesibukan penyambutan, tetapi mereka adalah orang-orang yang memperlengkapi diri dengan baik demi untuk penyambutan tersebut. Mereka bukan hanya membawa pelita, tetapi juga membawa minyak untuk mengisi pelita tersebut. Mereka yang kemudian di dalam Alkitab disebut sebagai 5 gadis yang bijaksana. Mereka adalah 5 gadis bijaksana yang bukan hanya antusias, tetapi juga berjaga-jaga. Bukan hanya penuh semangat, tetapi juga antisipatif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, hal kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia ini sudah mulai dibicarakan dari sejak zaman Yesus dan tetap ramai dibicarakan sampai saat ini. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu bersemangat menyampaikan dalam khotbah-khotbah mereka yang mereka bawakan, tampak heboh dengan tafsiran-tafsiran yang disampaikan yang mencoba menghubung-hubungkan banyak peristiwa yang terjadi dengan ayat-ayat Alkitab. Bencana alam, peristiwa alam yang dianggap ganjil, peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang dimaknai secara berlebihan, termasuk di dalamnya juga peristiwa pandemi yang terjadi berkepanjangan ini. Kalau kita membuka Injil Matius pasal 25, memang ada semacam tanda-tanda yang sejauh ini diterima oleh gereja sebagai tanda-tanda yang akan mengawali kedatangan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang begitu kreatif mengolah semua itu. Semua kemudian mulai dihubung-hubungkan dengan banyak hal. Saudara, saya mau katakan semua yang dihubung-hubungkan itu pasti akan terhubung. Orang Jawa mengatakan itu yang namanya otak-atik gatuk. Diotak, diatik, diotak, diatik jadi gatuk. Lalu supaya lebih meyakinkan muncullah hitung-hitungan yang bersikap memperkirakan kapan Tuhan akan datang. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hendak saya katakan adalah jika ada di antara saudara bertemu dengan orang atau pengkhotbah yang demikian, saya katakan jangan percaya. Karena tidak pernah ada seorang pun yang tahu soal kedatangan Tuhan. Ke-10 gadis yang menyambut kedatangan sang mempelai pada akhirnya harus menunggu tanpa tahu kapan sang mempelai itu datang. Dan memang benar sang mempelai datang sesuai waktunya. Tidak ada yang tahu. Dan hanya mereka yang mempersiapkan dirilah yang pada akhirnya masuk dalam kemuliaan. Sementara mereka yang tidak mempersiapkan diri, yang tidak berjaga-jaga, kehilangan sukacita pesta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita memasuki sukacita pesta. Kita tidak bisa meminta belas kasihan orang lain. Sebagaimana 5 gadis bodoh yang berharap mendapatkan minyak untuk pelitanya yang hampir padam. Demikian juga setiap kita diminta untuk tetap berjaga-jaga. Hidup dalam kesadaran, tidak boleh terlena oleh kemeriahan upaya penyambutan sang mempelai dengan berbagai hal yang sifatnya selebrasi. Sampai-sampai lupa mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya. Tidak melulu menyibukkan diri dengan hal-hal yang sekalipun tampak begitu menarik secara emosional, namun bukan hal yang prinsipial. Tetapi kepada kesiapan kita. Ketika sang mempelai itu datang kapan saja waktunya seturut dengan kehendaknya. Bisa sebentar lagi, bisa besok lusa, bisa nanti atau kapanpun. Sejauh kita siap.
maka kita tidak pernah akan ditinggalkan. Buatlah pelita kita tetap menyala dengan segala yang baik yang dapat kita kerjakan. Jangan pernah padamkan apinya dengan tetap beriman kepadanya serta tetap bersemangat dalam penantian kita. Jalani hidup keseharian kita dengan senantiasa melakukan kehendak-Nya. Kerjakan aktivitas harian kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Tempatkanlah Tuhan sebagai yang utama. Sehingga entah kita duduk, entah kita berjalan, entah kita bekerja, entah kita beristirahat. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Hanya dengan cara berjaga-jaga yang demikianlah kita akan menerima anugerah-Nya. Sekali waktu Fransiskus dari Assisi pernah ditanya, kalau saja besok hidupmu berakhir, apa yang hendak kau kerjakan? Fransiskus berkata, aku akan bangun pagi-pagi, aku akan mengerjakan kerjaan harianku, menyiram tanaman, membereskan kebun, sarapan pagi, berdoa, dan melakukan seperti apa yang biasa aku lakukan. Mempersiapkan diri dengan baik dalam seluruh rangkaian aktivitas yang kita jalani. Dalam kesadaran bahwa semua yang kita lakukan dalam bentuk bakti kita kepada Tuhan. Jadilah bijak dan persiapkanlah diri kita dengan yang baik. Dengan semua yang baik, semua yang benar, semua yang berguna yang dapat kita lakukan dalam aktivitas harian kita. Hingga pada waktunya kita akan menikmati sukacita bersama Sang Mempelai yang kita nantikan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk mengisi kehidupan kami dengan semua yang baik, semua yang benar, dan semua yang berguna. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjalaninya dengan kesungguhan hati kami, sehingga kapanpun Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati persekutuan yang sempurna dengan Tuhan, kami boleh menjalaninya. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih,
Saat ini kami menyatukan hati kami bersama dengan banyak orang untuk pemulihan negeri kami, pemulihan dunia ini. Negeri kami, bahkan dunia ini masih terus berjuang untuk menyembuhkan diri, untuk menata diri. Oleh karena itu Tuhan memberkati pemerintah bangsa negeri ini, sehingga boleh melakukan penataan untuk semua bagian dari kehidupan, mengembalikan kesehatan secara fisik, tetapi juga mengembalikan kesehatan ekonomi. Bapa di surga, kami sungguh tidak berharap di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ada orang-orang atau kelompok orang yang menambah pergumulan bangsa ini. Karena nafsu politiknya, karena keinginannya untuk berkuasa. Bapa di surga, Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat. Berikan kepada masyarakat kami hikmat dan bijaksana untuk boleh mengambil sikap yang tepat. Kami juga berdoa bagi kehidupan gerejamu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pelayanan yang masih gerejamu kerjakan. Pelayanan-pelayanan yang di dalamnya menjadi bagian dari penyaluran cinta kasih Tuhan. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan, karena mereka sungguh sangat bergantung pada kehidupan kasih dari kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Bagi anak-anak kami yang membutuhkan sarana pendidikan dan dukungan. Bagi mereka yang membutuhkan dana untuk pengobatan. Karena ada bagian-bagian yang harus ditanggung dan mereka tidak memiliki kemampuan. Terima kasih kalau gerejamu juga masih boleh terus menjaga komitmennya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan di tengah-tengah lingkungannya. Bapa di surga, berikan kepada kami kesempatan untuk boleh mendukung pelayanan gerejamu lewat akta syukur kami, yang kami boleh salurkan sebagai persembahan syukur kami, karena berkat anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang tanpa batas dalam hidup kami. Sehingga gereja boleh terus melanjutkan pelayanannya. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita hampiri Dia dengan persembahan terbaik yang dapat kita siapkan. Mazmur 96 ayat 8 menuliskan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, dalam rasa syukur kami atas berkat-berkat terbaik yang senantiasa Kau anugerahkan bagi kami dan keluarga kami, maka kami pun sungguh ingin memberikan persembahan terbaik kami,
Dan biarlah berkat Tuhan yang kau percayakan untuk kami nikmati, boleh memberkati banyak orang lewat pelayanan yang gereja lakukan. Demi Kristus Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hidup dan kehidupan ini adalah anugerah Allah. Namun bagaimana menjalani kehidupan ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita memohon hikmat dan bijaksana Tuhan agar kita dapat menjalani tanggung jawab kita dengan baik. Cari satu bagi dan ku iri tetap, dan pandu yang berani takut bukan lenyap. Ku cari kesempatan mencoba dayaku yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah pajinya. Ku cari jawab pasti penawar raguku, dan sumber yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar, supaya makna hidup tersingkaplah benar. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah pajinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin.
Iya Pak. Makasih ya Pak. Sebenarnya bos besar tuh berat untuk melepas kamu. Tapi ya, kamu tahu sendirilah. Kita lagi krisis kayak begini. Saya harap kamu bisa mengerti. Udah pulang. Ma, saya mau ngomong sesuatu sama Mama. Apa? Mulai Senin kayaknya saya udah gak kerja lagi deh. Hah? Iya. Aku dipecat. Udah di depan, Pak. Bentar ya, Pak. Kok pesanan Buria, drivernya udah datang. Oh, sebentar ya. Yang 10 botol ya, kok. Iya. Buria. Buria. Iya. Oh. Yeay, makasih, Kak. Puji Tuhan ya kok, dagangan kita laris. Kalau pakai online begini, jadi gampang ya. Iya, Ma. Makanya Mama jangan stres dulu waktu Bobby dipecat. Kan kita jadi punya waktu buat ngurusin gini-ginian kan? Iya juga ya. Cayo. Siap, Chandra. Sorry ya, kalian jadi mesti begadang. Santai aja, kok. Ini udah pesanan rekor loh. 1000 botol. Entar beliin Bella headset baru ya. Biar Bella makin giat lagi belajarnya. Iya. Kok, beli HP baru dong. HP Billy udah rusak. Bantu makanya. Ya, berisik. Ngantuk, mending tidur. Males. Males juga liat muka lu. Sewu kutho wis tak lewati. Sewu kutho sewu. Pada. Mas, maaf Mas. Ada apa ya, Mas? Saya mau tanya yang punya ruko kemana ya Mas ya? Mas mau nagih ya? Iya. Oh, saya kasih tahu nih, Mas. Dari kemarin itu ada banyak perusahaan yang datang mau nagih, Mas. Mulai dari perusahaan furniture, perusahaan elektronik, sampai perusahaan catering, Mas. Semuanya kayak Mas, mau nagih. Tapi tidak berhasil, Mas. Hah? Pak Joni! Dia udah pesan 1000 botol loh, Mas. Wih, 1000 botol, Mas. Iya. Katanya ya, Mas, bapaknya itu bangkrut, Mas. Seriusan? Iya. Bangkrut? Heeh. Aduh, Mas, mati deh gue. jangan mati di sini, Mas. Di sana, Mas. 100 meter lagi. Ah. Sewu botol, ora dibayar. Ajarku merelakan kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, Kristus sahabat sejati bagi dunia.
We satisfy your soul thirst.